Eh, Bapak Ibu pencinta firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari ayat yang sangat terkenal dan sudah akrab di telinga kita yang berbicara tentang doa. Kita tidak akan membahas satu perikop, kita juga tidak membahas satu ayat, tapi kita hanya membahas setengah ayat. Nah, walaupun kita comot setengah ayat ini, tidak akan merubah makna firman Tuhan yang sebenarnya, ya. Nah, karena cukup pendek, maka saya akan membacakan untuk kita semua. Saya ambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya akan bacakan sekali lagi. Yakobus 5 ayat 16. Demikian bunyinya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Suatu pagi seorang guru agama Kristen membagikan soal ulangan harian kepada 35 orang muridnya. Salah satu pertanyaannya berbunyi begini. Jika kamu menghadapi masalah, apa yang akan kamu lakukan? Guru memberi 3 pilihan. Yang pertama, berusaha menyelesaikan sendiri. Yang kedua, minta bantuan teman. Yang ketiga, berdoa. Dan ternyata pilihan terbanyak jatuh pada nomor 1, yaitu berusaha menyelesaikan sendiri. Dan yang memilih nomor 3 hanya 2 orang, yaitu berdoa. Ya, selebihnya nomor 2 yaitu minta bantuan teman. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa berdoa sebagai pilihan utama itu hanya dilakukan oleh sedikit orang. Kelihatannya doa kurang diminati. Kedengarannya sederhana ya, tapi inilah sebenarnya wajah doa kebanyakan orang Kristen. Doa tidak dianggap sebagai prioritas. Doa hanya dijadikan seperti ban serep yang dikeluarkan ketika dibutuhkan. Martin Luther mengatakan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Seharusnya orang Kristen tidak mungkin hidup tanpa doa, hidup tanpa nafas. Hidup tanpa doa sama dengan mati, ya, mati rohani. Karena doa itu relasi kita dengan Tuhan, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka cermin dari hubungan baik dengan Tuhan akan terlihat dalam kehidupan doa kita. Di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh hebat di mana doa menjadi senjata dan kekuatan mereka. Yang pertama saya kasih contoh, Raja Hizkia. Ada banyak doa Raja Hizkia yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika Hizkia sakit dan hampir mati, Yesaya memberitahukan bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Raja Hizkia menghadap ke tembok, bukan untuk jerotin kepala karena dia marah atau mau tendang tembok ya, tapi untuk berdoa dan menangis karena sedih, karena menyadari usianya yang tidak lama lagi. Dan Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Doa-doa Hizkia besar kuasanya karena dia orang benar yang setia dan taat pada ketetapan Tuhan. Kalau kita baca dengan teliti ya, Hizkia tidak meminta dipanjangkan umurnya. Hizkia tidak meminta untuk dipanjangkan umurnya. Dia berdoa menghadap tembok bukan untuk diperpanjang umurnya. Kalau Tuhan memperpanjang umurnya, itu adalah ketetapan Tuhan. Allah mendengar dan menjawab doa Hizkia lebih dari yang diminta. Contoh kedua, Elia. Ya, di ayat ke-18 dari pembacaan tadi, Elia oleh Yakobus dijadikan contoh bagi kita. Di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun. Dan hujan pun turun. Selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula
dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Mengapa Tuhan mendengar doa Elia? Karena Elia orang benar, dan Elia bertekun dalam doanya. Doa orang benar selalu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi komunitasnya, bagi lingkungannya, bagi sesuatu yang lebih luas daripada dirinya sendiri. Elia berdoa mewakili seluruh bangsanya. Dalam Yakobus 5 ayat 18 dikatakan, kita semua sama seperti Elia. Sama apanya? Sama-sama tidak selalu benar. Ya, kita semua sama seperti Elia. Sama-sama tidak selalu benar. Yang membedakannya adalah Elia adalah orang yang memelihara hukum-hukum Tuhan. Karena sekalipun kita sama-sama sudah diselamatkan, sama-sama dibenarkan, tapi belum tentu memelihara hukum Tuhan. Belum tentu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Jadi ada orang yang sudah diselamatkan, benar-benar taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ada juga yang sudah diselamatkan, tapi tidak taat dan setia. Nah, ketika berada di gereja, mungkin ia bernyanyi menyembah Tuhan sampai gemetar-gemetar. Tapi pulang ke rumah, orang yang di rumah dia buat menangis dan gemetar-gemetar karena tidak bisa mengendalikan emosi. Atau ketika di jalanan, orang lain dibuat nangis dan gemetar-gemetar karena ugal-ugalan dan tidak taat aturan lalu lintas. Nah, jadi orang benar yang dimaksud oleh Yakobus adalah orang yang sudah diselamatkan dan yang hidupnya memelihara firman Tuhan. Tuhan senang memelihara hidup orang yang taat dan setia. Tuhan mendengarkan doa-doa orang yang benar, yang doanya selalu mencari kehendak Tuhan. Teladan terbesar dari orang yang benar adalah Tuhan Yesus sendiri. Setiap hari Yesus berdoa, baik ketika senang maupun susah, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu kuncinya, sesuai dengan kehendak Allah. Doanya sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita bicara mengenai doa yang benar, berarti ada doa yang tidak benar, ya kan? Pernyataan soal doa orang yang benar dan salah itu ditegaskan oleh Alkitab itu sendiri. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa ada orang yang tidak menerima apa-apa karena tidak berdoa. Ada orang yang berdoa tetapi tidak menerima atau tidak memperoleh apa-apa. Alasannya apa? Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, karena kamu salah berdoa. Di mana letak kesalahannya? Alkitab menjawab, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seperti apa doa yang muncul dari hawa nafsu itu? Sebenarnya kita dapat mengambil banyak contoh yang konkret ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya cukup ceritakan satu kisah ini. Jadi dalam sebuah ibadah penghiburan, pengkhotbah merasa terganggu dengan keributan orang-orang yang tidak mendengar khotbahnya. Sungkan menegur secara langsung, maka dia pun tiba-tiba mengajak jemaat untuk berdoa. Dengan nada yang cukup tinggi dan mencerminkan kemarahan, orang tersebut pun berdoa. Bunyi doanya seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ibadah perkabungan yang sedang berlangsung. Namun kami mengalami kesulitan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, tutuplah mulut orang-orang yang ribut di sekitar kami. Kita dapat membayangkan bagaimana reaksi negatif yang terjadi akibat doa itu. Mungkin kita juga pernah menemukan doa sejenis ini, yang keluar dari emosi dan hawa nafsu. Atau mendengar doa yang menggurui Tuhan, atau yang menjadikan diri seolah-olah Tuhan menjadi budak atau pesuruh kita. Akibatnya, doa seperti itu tidak menghasilkan apa-apa, walaupun disampaikan dengan mulut sampai berbusa. Doa seperti itu bukanlah doa orang benar. Itu hanya sebuah sikap untuk melampiaskan emosinya dan berkata-kata dengan mata tertutup yang dibungkus dengan jubah keagamaan.
Tapi bagaimana dengan orang percaya yang berdoa namun doanya tidak dikabulkan? Ya. Kalau tadi kan doa orang benar, kemudian doa orang tidak benar, kemudian doa orang benar, doa orang percaya, tapi tidak dikabulkan. Ya, kita percaya Allah berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan mengabulkan setiap doa kita. Tapi Allah selalu punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bila seolah-olah tidak mengabulkan doa kita. Kenapa saya katakan seolah-olah? Karena sesungguhnya Allah sudah menyediakan jawaban yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Paulus yang adalah seorang rasul berdoa dengan tekun supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya yang sangat mengganggu aktivitasnya. Tapi Tuhan menjawab dengan kata tidak. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus pun menerima ketetapan Tuhan dengan sukacita. Dan Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena bergantung pada Tuhan adalah kekuatanku. Jadi menurut ilmuwan ya, macan tutul Afrika adalah binatang yang paling cepat berlari. Tapi ada satu kelemahan binatang ini. Dia memiliki jantung kecil, sehingga ia cepat lelah. Jadi jika ia tidak cepat menangkap mangsanya, ia tidak akan dapat bertahan. Nah, ada banyak orang Kristen memiliki hati seperti macan tutul ini. Di dalam berdoa tidak memiliki ketekunan untuk terus berdoa dalam waktu yang panjang. Mereka memang meledak-ledak dalam doa, namun tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan umatnya memiliki hati macan tutul, meledak-ledak sementara, tapi tidak sabar, tidak tekun. Nah, Tuhan mengharapkan kita memiliki hati burung Raja Wali. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan mengharapkan kita untuk bertekun di dalam doa. Dan tidak sedikit pula anak-anak Tuhan yang berdoa sebagai upaya terakhir. Ketika semuanya gagal, ketika tidak ada bantuan, sudah tidak ada jalan, dan hal terakhir yang bisa dilakukan adalah berdoa. Padahal doa tidak boleh menjadi pilihan terakhir. Doa seharusnya menjadi pilihan pertama dan yang utama bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang paling tulus adalah pelayanan doa dalam hati. Bayangkan jika bertemu seseorang yang menghadapi pergumulan berat, dan kita sadar betul bahwa kita tidak mampu menolongnya, tapi kita ingat bahwa kita bisa berdoa dalam hati kita. Itulah pelayanan yang paling tulus. Tanpa dikomando, tanpa diberitahu, kita berdoa dalam hati supaya Tuhan tolong orang itu. Saya percaya doa yang tidak egosentris seperti ini adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Doa orang yang benar. Sekalipun kita tidak bisa membantu orang lain, sebenarnya bantuan yang paling utama adalah ketika kita datang pada Tuhan yang punya kuasa, yang punya kedaulatan, yang sanggup menolong. Itulah bantuan yang paling tulus yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tuhan menghendaki kita untuk selalu berdoa dalam segala keadaan. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua.